Kemarin terakhir kita sudah masuk ke dalam dinamika rotasi. Ya, ini kemarin kita udah dijelasin ini ya. Masih ingat kan bahwa energi kinetik itu kita punya setengah mv kuadrat, ya kan ya. Ketika dia berotasi murni, maka kita punya ini energi kinetik rotasinya. Nah, ada yang namanya gerak menggelinding, yaitu dia translasi juga berotasi, maka energi kinetik totalnya seperti ini. Contoh yang tadi adalah contoh menggelinding, rodanya berputar, rodanya juga berpindah dari titik satu ke titik yang lain. Maka itu yang namanya gerak menggelinding. Nah, ini kita masih bahas tentang yang namanya energi. Ingat, energi kinetik adalah untuk rotasi saja setengah mv kuadrat kali K, ini sudah kita turunkan. Untuk energi kinetik translasinya setengah mv kuadrat. Nah, untuk menggelindingnya adalah setengah mv kuadrat 1 plus K. Oke, kita lanjut. Nah, kita ambil contoh seperti ini. Silahkan Atika dibaca coba. Bola pejal terbuat dari besi menggelinding pada lantai datar dengan laju 15 meter per sekon. Massa bola 2 kg dan berdiameter 40 cm. Berapakah energi kinetik total bola? Oke, nah ini 15 aja. Yang jelas di sini kita punya kelajuan bolanya adalah 15 meter per second. Massa bolanya adalah 2 kg, diameternya 40 cm, artinya jari-jarinya R-nya itu setengahnya, berarti 20 cm. Nah, dia bilang dia geraknya menggelinding. Ditanya berapa energi kinetik totalnya. Kalau dia menggelinding, ingat tadi, menggelinding adalah suatu gerak di mana dia translasi bergeser, juga dia berotasi. Di mana kita punya energi kinetik totalnya sama dengan setengah mv kuadrat 1 plus K atau K plus 1 sama baik. Nah, berarti kalau kita tinggal masukkan di sini, ini kita punya K. Apa itu K? Nah, kemarin sudah kita jelaskan bahwa nah, ini sudah kita jabarkan dalam energi kinetik rotasi. Bentuknya kan setengah I omega kuadrat, di mana I ini adalah km R kuadrat. Apa itu K? Oke, apa itu K? K itu konstanta. Apa itu konstanta? Maka kita bisa lari ke momen inersia. Contoh seperti ini. Kalau kita punya bola pejal, ini bola pejal, momen inersianya kan 2/5 m R kuadrat. Maka untuk bola pejal nilai K-nya adalah 2/5. Bagaimana kalau dia silinder pejal? Nah, kalau dia silinder pejal, momen inersinya setengah m R kuadrat. Nah, berarti nilai K-nya adalah setengah. Ini nilai K-nya. Seperti itu. Itu maksud nilai dari K. Jadi untuk benda-benda homogen sudah harus mulai dihafal di luar kepala. Silinder pejal setengah, silinder berongga 1, bola pejal 2/5, bola berongga 2/3. Oke, kita masuk ke soal lagi. Nah, berarti karena kita punyanya bola pejal, nah ini soal yang menyebutkan bola pejal. Untuk bola pejal kita punya momen inersianya I sama dengan 2/5 m R kuadrat. Berarti inilah nilai K-nya yang kita gunakan. Berarti kalau gitu datanya udah komplit, tinggal kita masukin setengah, massanya 2 kilo, V-nya 15, jangan lupa dikuadratkan, 1 ditambah karena bola pejal K-nya 2/5. Jadi kalau kita hitung, ini coret,
setengah kali 2 kan habis, 15 kuadrat 225. Nah, ini samain penyebutnya 5 bagi 1 5, berarti 5 tambah 2 7 per 5. 225 bisa bagi 5 enggak? Berarti kalau 250 nih, ini hitung ya pendekatan aja. 250 dibagi 5, kita punya dapatnya berapa? 50 ya. Betul nggak? 250 bagi 5 50. Nah, kalau 225 bagi 5 berarti karena dia kurang, berarti bukan 50 tapi 49 dikali 7. Bisa sampai sini. Nah, di sini jawabannya angkanya gede-gede semua ya. Pertanyaan Bapak, 50 kali 7 berapa, Fadil? 350, Pak. Oke, 50 kalau dikali 7 350. Karena ini bukan 50 tapi 49, pasti jawabannya kurang dari 350. Tapi kurangnya nggak jauh-jauh. Berarti yang kurang nggak jauh-jauh mana nih? Yang C ya? Iya, Pak. Oke, maka kalinya 315. Ini cuma. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Untuk Atika, Fadil, Daniela, Zafar. Saya belum ada, Pak. Oke, belum ada. Atika ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Ada. Daniela? Belum ada, Pak. Belum. Oke, sekarang kita lanjut. Sebuah bola pejal bertranslasi dan berotasi. Nah, ini namanya adalah menggelinding. Kita punya ini namanya gerak menggelinding. Kecepatan linearnya V, kecepatan absolutnya omega, energi kinetik total. Ya, kalau dia energi kinetik total menggelinding, ingat tadi tinggal setengah mv kuadrat 1 plus k. Ya, tinggal karena dia bola pejal, ingat momen inersia jangan pernah dilupakan, itu adalah 2/5. Maka inilah yang namanya konstantanya, k-nya. Berarti kalau kita masukkan sama dengan setengah mv kuadrat 1 tambah 2/5. 1 itu kan sama aja 5/5, jadinya 7/5. Setengah mv kuadrat 7/5. Oke, 1 kali 7 7, 2 kali 5 10 mv kuadrat, seperti ini. Nah, ini konsep yang namanya energi kinetiknya. Soal oke. Kalau kita lihat di sini, batang peki panjangnya 1,5 meter dan homogen dapat berputar dengan porosnya di P. Kalau batang semula vertikal, kemudian jatuh dengan poros tetap di titik P, ya kan ya. Tentukan kecepatan sudutnya saat mengenai lantai. Oke, ini berarti porosnya di mana? Porosnya di sini kan? Porosnya di titik P. Nah, ini sebenarnya ini contoh gambar saja. Kalau kita gambar seperti ini misalkan, ini saya punya batang. Oke, porosnya di titik P. Mula-mula seperti ini. Kemudian batangnya jatuh, sehingga dia mengenai lantai seperti ini. Ini Ki, oke Ki. Nah, ini kita menggunakan konsep kelas 10, yaitu hukum kekekalan energi. Bahwa energi tidak dapat diciptakan, tidak dapat dimusnahkan, hanya bisa berubah bentuk. Nah, kalau kita punya model seperti ini, maka kita meninjau pusat masanya.
Kalau batang homogen, pusat masanya di mana sih? Berarti kita tinjau pusat masanya ada di tengah-tengah seperti ini. Jadi yang kita tinjau titik pusat masanya. Jadi kita tinjau titik pusat masanya. Seperti ini. Nah, pertanyaannya ini posisi 1, misalkan ini adalah posisi 2. Nah, pertanyaan Bapak, di posisi 1 apakah dia sudah bergerak? Pertanyaannya. Sudah bergerak belum posisi 1? Belum, Pak. Belum. Berarti di posisi 1 dia belum bergerak. Berarti kecepatan pada posisi 1 ini nilainya sama dengan 0. Bisa ya? Atau kalau mau kita tinjau kecepatan sudutnya mula-mula dalam keadaan diam. Seperti itu. Tapi udah punya ketinggian belum? Di posisi 1, oke, ketingginya berapa? 1,5 meter. Oke, tingginya kita meninjau yang kita tinjau dari batang itu, yang kita tinjau pusat masanya, tengah-tengahnya. Jadi yang dia batang, tapi kita melihatnya hanya pusat masanya. Pertanyaan Bapak, itu pusat masanya sudah memiliki tingginya berapa? Tadi kalau Fadil bilang kan 1,5 meter panjang batang dari P ke Q. Nah, yang kita tinjau pusat masanya, H1-nya berapa? 750 Pak. 750 apa nih? Meter. Sentimeter. Sentimeter atau 0,75 meter. Pintar. Nah, setelah dia di posisi 2, kubrak jatuh kena lantai, sesaat sebelum menyentuh lantai, dia punya kecepatan linear, maka otomatis dia juga punya kecepatan sudutnya. Berapa H2-nya? Karena dia ada di lantai, ini lantai kan? Maka dia tidak memiliki ketinggian nilai 0. Maka kita pakai konsep bahwa energi sebelum sama dengan sesudah. Konsep hukum kekekalan energi. Sebelum, ini ada namanya energi potensial ditambah energi kinetik sama dengan energi potensial setelah ditambah energi kinetik setelah. Pertanyaannya adalah, karena mula-mula ini tadi di posisi 1, ini posisi 2, karena kecepatannya 0, maka energi kinetiknya pasti jawabannya 0. Kemudian karena di posisi kedua itu tidak ada ketinggian, maka energi potensialnya juga 0. Berarti tinggal kita punya siapa? Oh, energi potensial di posisi 1 ternyata sama dengan energi kinetik di posisi kedua. Apa rumus energi potensial? M kali G ya kali H1. Apa energi kinetik 2? Nah, pertanyaan Bapak adalah, Fadil, batang peki ini nanti energi kinetiknya kinetik apa nih Fadil? Kinetik translasi, kinetik rotasi, atau kinetik total? Jawabannya tinggal pilih ya Fadil. Translasi, rotasi, atau total? Fadil. Iya, Pak. Energi kinetik si batang ini energi kinetik apa nih? Translasi, rotasi, atau menggelinding? Menggelinding udah pasti enggak ya, Pak ya? Ini Kalau pasti menggelinding. ya. Menggelinding itu kayak tadi roda jalan sepeda, roda mobil. Terus lanjut. Berarti apa nih? Translasi apa rotasi? Translasi, Pak. Oke, translasi. Z- Zafar, kinetiknya apa nih? Translasi atau rotasi? Translasi bukan sih Pak? Translasi. Oke, Daniela. Daniela tadi katanya
mic-nya bermasalah Pak, nge-lag katanya. Oh, nggak like ya. Atika. Gambar yang tadi yang Peki itu Ah, Pak. iya, batang ini. Oh, No. itu translasi kali ya. Oke. Tahu translasi? Jadi translasi ini kayak gini misalkan. Pak, kalau translasi itu bukannya dia menempuh lintasannya panjangnya sama ya Pak? Oke, panjangnya sama, tergantung. Misalnya gini, ini mula-mula di sini. Nah, kalau dia translasi, maka dia pindah jadi ke sini. Nah, ini namanya gerak translasi atau pindahnya di sini. Atau kalau nanti bendanya di sini, ya bendanya di sini. Seperti ini. Ini namanya translasi. Jadi translasi itu sebenarnya boleh kita nyatakan sebenarnya mirip seperti atau identik atau alias gerak lurus. Translasi. Tapi kalau kita bicara rotasi itu berputar. Yang namanya berputar pasti punya yang namanya titik poros. Oke, titik porosnya. Contoh misalnya gerak berputar, ya kalau kita punya seperti tadi ban sepeda berputar, ya kan ya. Kemudian banyak hal-hal yoyo gitu kan ya. Tahu yoyo kan, gangsing juga bisa. Nah, kalau kita lihat tadi yang bentuknya batang seperti ini ada batang. Nah, kalau dia bertranslasi, maka gerak batangnya seperti ini. Oke, nah ini bertranslasi dari sini ke sini, dari sini ke sini. Itu namanya translasi. Tapi kalau batangnya cuman begini, lihat. Batang begini, ini porosnya, kemudian batang jatuh ke sini, akhirnya batang rebahan. Nah, lihat di sini. Kalau kita lihat tinjau di sini, ini di sini, ini di sini, di sini, kan jadi geraknya gini ya. Namanya gerak apa ini? Kalau begini. Ini rotasi. Jadi kalau kalian lihat di sini untuk batang peki, ini gerak apa? Oh, ternyata peki itu hanya melakukan gerak rotasi. Jadi batang ini hanya melakukan gerak rotasi. Jadi berapa energi kinetiknya? Nah, kalau bicara energi kinetiknya, ya maka energi kinetik rotasi. Makanya kita pakai energi kinetik rotasi. Apa energi kinetik rotasi? Setengah M V kuadrat, ya kan ya, dikali dengan K di posisi kedua. K. Ingat tadi energi kinetik, translasi, rotasi, dan menggelinding. Ini ada 3 bentuk seperti itu. Nah, karena ini hanya menanyakan berapa kecepatan sudutnya, bentuknya bisa begini. Bisa juga bentuk setengah momen inersia kali kecepatan sudut kuadrat. Nah, karena dia hanya menanyakan kecepatan sudut, maka kita pakai rumus yang ini. Jadi nanti energi potensialnya M GH1 sama dengan setengah kali momen inersia kali omega kuadrat. Omega di mana ya? Omega di posisi kedua. Seperti itu. Berarti kalau kita masukkan, nah ini Bapak taruh samping aja deh. M-nya tahu nggak sih? Masa batangnya nggak tahu, berarti M-nya kita nggak tahu. Berarti M-nya kita nggak tahu, G-nya 10, tadi hanya adalah berapa ketinggiannya? 0,75. Ketinggiannya adalah 0,75 meter. Sama dengan setengah I itu momen inersia. Sini ada nggak momen inersianya? Nggak dikasih tahu. Nah, berarti kita hitung dulu.
pertanyaan Bapak adalah ini bendanya benda homogen apa nih? Silinder pejal, silinder berongga, bola pejal, bola berongga, atau batang diputar di ujung, atau batang diputar di pusat, di tengah. Nah, di sini porosnya mana? Ini kan porosnya ini berarti kalau kita punya untuk kasus ini adalah ini batang diputar di ujung yang ini kan. Nah, kalau batang diputar di ujung, momen inersianya adalah berapa nih? 1/3/12. Ada yang masih ingat batang diputar di ujung? Nah, ini dia kita punya batang diputar di ujung, yaitu 1/3 ml kuadrat. Kalau batang diputar di tengah 1/12. Berarti kalau kita balik lagi, nah ini adalah tadi 1/3 M, kali panjang batangnya dikuadratkan. Berarti kita masukin di sini tinggal 1/3 M, panjangnya 1,5 dikuadratkan, gitu kan tadi kan? 1/3 ml kuadrat. Nah, ini baru I-nya dikali omega. Omeganya ini kita cari omega 2 kuadrat. Nah, bentuk ini bisa kita coret nggak? M-nya boleh kita coret seperti itu. Ini berarti kalau kita kalikan ini 10 kali 0,75. Oke, pelan-pelan. Ini setengah, ini 1/3, 1,5 dikali 1,5 dari mana? Karena 1,5 kuadrat dikali omega 2 kuadrat. Nah, kita ini 2 di sini kan boleh kita naikin ke sini ya. 2 kali 0,75 dapatnya 1,5. Berarti ini dan ini bisa kita coret. Seperti itu. Sudah? 1,5 kalau kita bagi 3 coret dapatnya adalah 0,5. Seperti itu. Berarti ini 10, di sana 0,5 omega 2 kuadrat. Oke, berarti kalau kita cari berarti omega 2 kuadrat itu adalah 10 dibagi 0,5. Sama-sama kali 10 jadi 100. Kali 10 jadi 5. 100 bagi 5 dapatnya 20. Omeganya jadi akar karena kuadrat, akar 20. 20 itu bisa kita bilang 4 kali 5. 4 kali 5 akar 4-nya adalah 2. 2 akar 5 radian per sekar. Inilah kecepatan. Oke. Tadi berapa? 2/5 ya. Oke. Seperti ini. Jadi ini sudah gabungan. Ini gabungan antara hukum kekekalan energi. Ada yang mau ditanya dulu nih? Daniela, Artika, Fadli, Jafar. Belum ada, Pak. Oh, ada. Oke, berarti masih Nggak ada, Pak. Kita lanjut ke sini. Silakan. Tadi yang baca siapa? Terakhir. Saya, Pak. Tiga ya, berarti kalau gitu Jafar baca Jafar. Buah silinder pejal menggelinding pada bidang miring 30 derajat terhadap bidang datar dengan panjang lintasan 5,4 meter. Besar kecepatan silinder saat mencapai dasar bidang miring adalah. Oke, jadi kasusnya kita punya ini ada bidang miring, misalnya begini. Bidang miring, sudutnya 30 derajat, ya kan ya. Kemudian panjang lintasannya dari ini ke sini, bilang aja S-nya itu 5,4 meter. Oke, bola mengiring terhadap bidang datar
Mengiring pada bidang bidang miring. Salah baca apa? Jadi ini ada silinder pejal. Oke. Seperti ini dia menggelinding. Berarti ini adalah posisi pertamanya. Yang ditanya sekarang pada saat di sini. Posisi keduanya. Ini posisi kedua. Maksudnya gini. Seperti itu. Pertanyaan Bapak, ini silinder pejal. Oke, enak nih, dia udah kasih tahu momen inersia silinder pejal adalah ini. Seperti itu. Kalau nggak dikasih tahu ya kalian harus ingat seperti itu. Oke, di posisi 1 punya ketinggian nggak? Ada tinggi nggak di sini? Ada, Pak. Ada. Ada yang tahu berapa tingginya? Nggak ada nilai H1-nya kan. Nah, cuman kembali lagi kita ke konsep trigonometri. H1 itu tingginya, S sisi miringnya, ada sudut. Berarti kalau kita tarik kecil dikit buat latihan, ini sisi miring, ini sudut theta, berarti ini samping. Jadi sudut itu dibentuk oleh miring sama samping. Berarti kalau ini miring sudah, samping sudah, berarti ini namanya depan. Ingat, mencari depan adalah miring dikali sin tetanya, mencari sisi samping miring dikali cos tetanya. Pertanyaan Bapak, H1 ini sebagai sisi siapa nih? Depan atau samping? Depan, Pak. Oke, berarti H1 sebagai depan. Depan itu miringnya berapa? 5,4 dikali sinnya berapa? 30 derajat. Ingat sin 30 berapa? Setengah, Pak. Setengah. Berarti H1-nya adalah 5,4 dikali setengah. Kurlebnya berapa nih? 5,4 bagi 2. 2, berapa? 2,7, Pak. 2,7. Berarti H1-nya 2,7 meter. Mula-mula di posisi 1 itu benda kalau nggak ada keterangan kita anggap dalam keadaan dia. Ini posisi 1. Sudah muncul semua di layar? Sudah, Pak. Nah, ketika dia di posisi 2, ini kan ketinggiannya H2-nya kagak ada. Nah, V2-nya dia punya, karena dia menurun pasti punya kecepatan. Berarti ini pakai konsep hukum kekekalan energi. Bahwa energi tidak dapat diciptakan, tidak dapat dimusnahkan. Dimana mula-mula ada energi posisi 1 punya ketinggian, punya EP, kemudian anggap aja EK-nya 1 sama dengan di posisi kedua EP2 tambah EK2. Nah, tadi di posisi 1 kecepatannya 0. Berarti EK-nya 0. Di posisi 2 hanya 0, maka EP-nya juga 0. Berarti tinggal siapa? Tinggal energi potensial di posisi 1 sama dengan energi kinetik di posisi 2. Apa rumus potensial? Ya tinggal M kali G kali H1. Nah, masalahnya EK, karena kita udah belajar gerak rotasi, berarti ada energi kinetik rotasi, berarti kita tinjau. Ini geraknya apa? Rotasi saja, translasi saja, atau menggelinding? Nah, sebenarnya sudah kejawab dari soal. Geraknya apa di sini dibilang? Menggelinding. Berarti kalau dia menggelinding, maka energi kinetiknya energi kinetik total. Apa rumusnya? Setengah M V kuadrat, V-nya V2. Ingat, 1 plus K. Ini total. M-nya boleh kita coret. G-nya 10. Tingginya tadi kita hitung berapa ya? 2,7 meter ya? Oke. 2,7 meter setengah, ini yang kita cari kecepatannya 1 tambah berapa K-nya. Nah, soal udah menyebutkan silinder pejal, berarti K-nya setengah. Berarti K-nya setengah. 1 tambah setengah. 10 kali 2,7 27, ini setengah V
V2 kuadrat. 1 tambah setengah itu adalah 1/2 atau 3/2. Jadinya kita punya ini 27, 1, 3, 2 kali 2, 4, V2 kuadrat. 27 bisa bagi 3 nggak? Berapa 27 bagi 3? Tewa 1 tinggal berapa nih? 9 Pak. 9. Nah, tinggal kali silang. 9 kali 4 berarti V2-nya adalah 9 kali 4. 9 kali 4 kan 36 ya. Akar 36 berapa? Kita punya 6 meter per sekon. Berarti maka benda kedua ini akan menyentuh lantai dengan kecepatan 6 meter per sekon. Oke, perhatikan dulu, kalau ada yang mau ditanya silahkan ditanya. Jafar, Atika, Fadil, Daniela, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Oke, nah kita perhatikan di sini. Silahkan Fadil dibaca. Sebuah bola pejal menggelinding menuruni bidang miring seperti pada gambar berikut ini. Jika bola pejal bermasa M dan jari-jarinya R, tunjukkan bahwa kecepatan linear bola saat berada di dasar bidang miring adalah V sama dengan akar 10/7 GH. Nah, kita suruh ngecek aja nih. Ya, ini kan prinsipnya sama tadi ya. Ini posisi 1, ini posisi 2. Berarti energi di posisi 1 sama dengan energi di posisi 2. Posisi 1 cuma punya ketinggian, berarti ada EP. Kecepatannya nggak ada. Di posisi 2 nggak punya ketinggian, berarti tinggal EK. Karena dia menggelinding, nah EK-nya itu adalah setengah M V kuadrat K per 1. Nah, energi potensial di 1 kan M kali G kali H. Berarti coret kan? Kemudian 2-nya naik, pindah 2 kali G kali H sama dengan V kuadrat K plus 1. Berarti bagian ini pindah ke bawah. Berarti 2 kali G kali H per K plus 1 sama dengan V kuadrat. Berarti V sama dengan akar 2 kali G kali H per K plus 1. Nah, sebenarnya ini bentuk umumnya. Dengan catatan mula-mula tidak ada kecepatan. Nah, sekarang dia punya bola pejal. Bola pejal berapa? Kalau dia bola pejal, maka momen inersianya ingat 2/5 M R kuadrat. Berarti K-nya berapa? K-nya 2/5. 2/5 tambah 1 jadi V sama dengan akar 2 kali G kali H per 2/5 tambah 1. Sama aja, ini jadinya 7/5. 2 kali G kali H. Kalau kita puter dibalik 5-nya ketemu 2 jadi 10 GH per 7. Nah, ini terbukti. Seperti itu aja sih. Konsepnya itu aja. Oke, ada contoh soal lagi, tunggu Bapak lihat. Oke, silakan dihitung Fadil, Daniela, Atika, Jafar. Yang ditanya haknya, berapa haknya? Silakan kalian hitung. Nanti jawabannya di chat. Masih ngitung Pak. Hitung ya. Itunya pakai berapa sih Pak? Apa ya? Apanya? I-nya. Yang K-nya itu. Ini apa nih? Pak? Bola pejal. Nah, ini harus diingat, bola pejal momen inersianya apa rumusnya? 2/5. Oh, oke Pak. Benar Pak. Nah, itu kalian harus ingat bentuk-bentuk benda homogennya dan K-nya itu harus otomatis. Tadi kan kalau kita lihat sebelumnya sebenarnya mana? Ini ya.
Oh, kita punya kan bentuknya rumusnya ini ya. Ya. V sama dengan akar 2GH per K plus 1. Berarti kalau kita masukkan di sini tinggal V akar 2 kali G kali H per K plus 1. Karena kita mencari H, berarti ini bentuknya kita balikin jadi V kuadrat 2 GH per K plus 1. V nya 20 kuadrat 2 kali 10 dikali H per, tadi bola pejal 2/5 ya, 2/5 ditambah 1. Ini kan coret, boleh coret kan, berarti 20 dikali 2/5 tambah 1 sama dengan H. Berarti ini 20, penyebutnya ini jadinya 7/5 sama dengan H. Coret 1 tinggal 4 kali 7 berarti hanya adalah 28 meter. Oke, kalau begitu ini kalian sudah bisa menguasai yang namanya energi kinetik. Maka kita akan lanjut ke yang namanya, mana nih? Belum ada judul ya. Nah, ini adalah hukum Newton dalam gerak rotasi. Masih ingat hukum Newton nggak? Atika, apa bunyi hukum Newton kedua? Hukum Newton ada 3, Newton 1, Newton 2, Newton 3. Nah, kita bicara hukum Newton kedua aja. Hukum Newton kedua menyatakan adalah Kecepatan dari suatu benda akan sebanding dengan resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut oke. dan berbanding terbaik pada masanya. Berarti sigma F sama dengan M dikali A. Nah, ini yang namanya hukum Newton kedua. Nah, gaya itu penyebab benda melakukan gerak translasi. Gaya adalah penyebab benda melakukan gerak lurus istilahnya. Sigma F sama dengan M kali A. Nah, di mana dalam gerak rotasi ini sama. Jadi hukum Newton kedua dalam gerak rotasi ini penyebab benda melakukan gerak rotasi kan momen gaya torsi. Jadi sigma torsi sama dengan M itu adalah massa, ukuran kelembaman dalam translasi. Dalam rotasi ukuran kelembaman namanya I, momen inersia. Ada namanya percepatan, maka di sini kita punya percepatan juga, tapi percepatan sudut namanya alfa. Ini namanya percepatan sudut. Nah, ini namanya momen inersia. Nah, ini namanya momen gaya. Selesai, bentuknya seperti ini. Nah, momen gaya nanti kita balik lagi. Apa itu momen gaya? Momen gaya itu adalah penyebab benda melakukan gerak rotasi. Tinggal lengan gayanya dikali gayanya, gaya dikali lengan gaya. Nanti torsinya ini kita ganti dia. Gaya kali lengan gaya, seperti itu. Nah, kita coba. Jadi pada intinya di sini kita punya yang namanya percepatan sudut. Ya, kalau ada percepatan sudut berarti kita punya ada percepatan sudut. Ini kelas 10. Percepatan sudut namanya alfa. Maka ini geraknya adalah gerak GMB. Gerak melingkar berubah beraturan. Nah, dalam gerak melingkar berubah beraturan, kalau kita mencari kecepatan, masih ingat kan? Jadi Bapak jelasin dulu deh. Kalau benda bergerak dengan suatu percepatan sudut, maka dia gerak melingkar berubah beraturan. Suatu gerak dengan percepatan sudutnya konstan, di mana nanti kecepatan akhirnya adalah kecepatan sudut akhir, kecepatan awal sudut ditambah percepatan sudut dikali waktu. Kalau mencari jarak sudutnya adalah kecepatan awal dikali waktu ditambah setengah percepatannya sudut kali T kuadrat dan seterusnya.
seperti ini, atau boleh juga kecepatan akhir kuadrat awal kuadrat tambah 2 alfa kali theta. Nah, ini sebenarnya diambil dari gerak lurus yang VT sama dengan V0 plus AT, S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Ini yang namanya percepatan sudut. Seperti itu. Ada yang mau tanya dulu nih? Nah, nanti mau nggak mau, kalau kita bicara momen gaya, jadi kalau kita bicara momen gaya, pertama kita harus tahu titik poros. Kedua, kita harus tahu gayanya ada apa aja sih. Ketiga, ya kita harus tahu lengan gaya. Titik poros, gaya, dan lengan gaya. Seperti itu. Nanti kita ambil contoh soal. Nah, sekilas saja kalau Bapak punya gaya-gaya, ada yang namanya gaya berat. Gaya berat simbolnya W kecil, rumusnya M dikali G. Kemana arah gaya berat? Arah menuju pusat bumi, kalau di bumi kan. Oke, kapan gaya berat muncul? Kalau ada punya massa, suatu benda bermassa dengan percepatan sudut, oke, gaya berat muncul. Ada gaya normal yang kedua, simbolnya N. Apa rumus gaya normal? Ini Bapak ngulang kelas 10 nih. Gaya normal kagak punya bentuk, bentuknya sesuai soal. Oke, kemana arahnya? Nah, kalau arah punya, arah tegak lurus permukaan bidang, seperti itu. Kemudian ada gaya tegang tali T. Rumusnya apa? Ya, gaya tegang tali tergantung sistem, tergantung soal. Kemana arahnya? Arah pada tali dan menjauhi benda. Benda siapa? Benda kita bicarakan. Yang terakhir gaya gesek. Gaya gesek simbolnya F kecil. Rumusnya apa? Ada dua. F statis, koefisien gesek statisnya kali gaya normal. F kinetis, koefisien kinetisnya kali gaya normal. Kapan pakai statis, pakai kinetis? Nah, ini biasanya bendanya dalam keadaan diam, ini dalam keadaan bergerak, seperti itu. Oke, ini kita sedikit mengulang mereview. Yang jelas kita punya nanti. Nah, ini rumusnya, dimana ini momen gayanya. Kalau ditanya torsi, momen inersia itu adalah bentuk umum K mr kuadrat, dimana alfa itu adalah percepatan linearnya dibagi dengan jari jari, seperti itu. Jadi nanti ini kita masukin, ini kita masukin, ini kita masukin. Satu rumus kita masukin 3 bentuk. Oke, kalau sudah kita coba latihannya. Yang ini dulu deh. Oke. Silakan dibaca, balik lagi ke Jafar. Jafar dibaca. Sebuah benda berotasi dengan inersia 2,5 kali 10 pangkat min 3 kgm kuadrat dan kecepatan sudut awal 5 rad per second. Agar benda itu berhenti dalam waktu 2,5 sekon, maka besar momen gaya yang harus dikerjakan adalah, oke, berapa momen gaya? Sebuah benda berotasi dengan momen inersia. Momen inersianya adalah I. Nilainya 2,5 kali 10 pangkat min 3
kilogram meter persegi. Kecepatan sudut awal namanya omega 0. Omega 0-nya 5 radian per second. Agar benda itu berhenti dalam waktu 2,5 detik, berarti waktunya 2,5 detik. Sehingga kecepatan akhirnya adalah 0. Ditanya berapa momen gaya torsinya, itu berapa? Nah, kita lihat di sini. Ini ada kecepatan sudut awal, kecepatan sudut akhir, ada waktu. Kita punya omega T sama dengan omega 0 ditambah alfa percepatan sudut dikali T. Kecepatan akhirnya 0, kecepatan awalnya 5 ditambah percepatan sudutnya belum tahu, T-nya 2,5. Ini plus 5 pindah ke sana jadi min 5 sama dengan 2,5 kali alfa percepatan sudut. Berarti alfanya berapa? Oke, alfanya berarti min 5 dibagi 2,5. Min 2 radian per sekon kuadrat. Min itu menunjukkan apa? Oke, min itu menunjukkan diperlambat. Nah, kalau kita sudah tahu percepatan sudut, tadi torsi atau momen gaya rumusnya apa sih? I dikali alfa. Bentuk lain kan? Selain gaya kali lengan gaya. I-nya berapa? I-nya udah tahu tadi. Momen inersinya 2,5 kali 10 min 3. Alfanya dikali 2. 2,5 kali 2 berapa? 5. 5 kali 10 min 3 Newton. Seperti ini. Perhatikan dulu. Kalau kecepatan bilang ya. Kalau ada yang belum paham silahkan ditanya. Bisa semua apa Bapak lanjut atau ada yang mau ditanya dulu? Nah, lanjut Pak. Oke, lanjut. Oke, ini Bapak lihat dulu sebentar. Ini oke. Kita lihat nomor berikutnya dulu nih, gambar. Silakan Fadil dibaca. Pada sistem gambar di samping MA sama dengan 5 kg, MB sama dengan 2 kg, masa katrol sama dengan 1 kg. Katrol dianggap silinder pejal dengan I sama dengan setengah mr kuadrat. Gravitasi sama dengan 10 meter per second kuadrat. Maka percepatan benda A dan B serta tegangan tali T1 dan T2 masing-masing besarnya adalah. Oke. Nah, ini kalau pertanyaan Bapak ini kita tanya berapa benda? Ada berapa benda di sini? Ada benda apa aja di situ? Ada benda A. Ada benda apa lagi? Ada benda B. Benda B, Pak. Sama ada katrol, ya kan? Ada 3 benda kita punya di sini. Benda A, benda B, sama katrol. Oke, kalau kita mencari yang namanya percepatan dan kawan-kawannya, kita tinjau satu-satu. Tinjau benda A. Oke, kita tinjau benda A dulu. Lihat benda A. Benda A punya massa nggak? Ada nggak benda A massa tadi? A5, B2. A5 kg, B2 kg, kemudian ada lagi katrol. Katrol massanya 1 kg. Ada jari-jarinya nggak? Oh, tak ada jari-jari. Katrol momen inersianya setengah R. Oke. Sekarang tolong perhatikan benda A. Punya massa nggak? Benda A punya massa nggak? Ya, Pak. Berarti punya gaya apa tadi?
Kalau ada massa ada gaya apa? Gaya berat. Gaya berat. Kemana arah gaya berat, Atika? Gaya berat kemana arahnya tadi? Gaya berat adalah menuju pusat bumi. Berarti ini ada gaya berat. Yang tadi di sini materi. Nah, ini kita punya tadi gaya-gaya ini ya. Dia punya gaya berat ini arahnya ke bawah. Ada WA. Kemudian ada tali, berarti ada gaya tegangan tali. Bekerja pada tali menjauhi benda yang kita bicarakan, berarti ke sini. Ini T1. Benda 2 punya massa juga, berarti punya gaya berat, namanya WP. Ada gaya tegangan tali juga, berarti sini ada yang namanya T. Kemudian katrol juga punya massa, dia katrolnya di pusatnya di sini. Ini ada W katrol. Di katrol juga ada gaya tegangan tali. Di sini namanya T2, di sana namanya T1. Seperti itu. Oke, pertanyaannya adalah Jafar, kalau andai kata bergerak, maka benda A geraknya kemana? Atas bawah. Benda B geraknya kemana? Atas atau bawah? Benda A ke bawah, B ke atas. Kenapa? Karena benda yang A ini lebih berat, Pak. Pintar. Jadi secara logika kamu udah tahu kan, A akan bergerak ke bawah dengan suatu percepatan, B bergerak ke atas dengan suatu percepatan. Oke, good. Nah, pertanyaan Bapak, benda A melakukan gerak lurus atau gerak rotasi? Fadil, benda A gerak lurus, gerak rotasi? Gerak lurus, Pak. Gerak lurus. Kalau dia gerak lurus, maka yang kita pakai hukum Newton kedua. Sigma F sama dengan M kali A. Ini gerak lurus, gerak translasi. Oke, pada benda A ada berapa gaya? Fadil. Benda A ada berapa gaya? Benda A aja ya. Satu, Pak. Siapa? Benda A. Gaya pada benda A yang bekerja ada berapa? Nah, Ada satu, Pak. ini fungsinya kita harus memunculkan gaya-gaya yang bekerja pada suatu sistem, suatu benda. Harus kita munculkan gaya-gayanya. Di benda A tadi ada namanya gaya berat A. Di benda A tadi ada gaya tegang tali namanya T1. Ada lagi nggak? Tak ada, cuma 2. Berarti pada benda A ada berapa gaya yang bekerja? Ulang, Fadil. Ada dua, Pak. Ada 2. Siapa aja? Gaya berat sama tali. Oke. Yang positif gaya berat apa gaya tegang tali? Oke, kalau kita bicara hukum Newton kedua, ini nggak apa-apa tulis. Gaya-gaya yang positif ya adalah gaya-gaya yang searah dengan arah percepatan. Gaya-gaya yang bernilai negatif, gaya-gaya yang berlawanan arah dengan percepatan. Oke, benda A gerak kemana tadi? Jafar bilang benda A gerak ke bawah. Maka yang ke bawah WA apa T1? Adil? WA, Pak. WA, berarti yang positif siapa? WA dikurang T
T1 sama dengan, kita lagi bicara benda A, maka ini N-nya M. Dikali percepatan. Oke, ini namanya persamaan 1. Bapak nggak masukin angkanya dulu. Sekarang lihat benda 2. Benda B. Atika, lihat benda B. Benda B melakukan gerak apa, Tika? Rotasi atau translasi? Gerak apa, Tika? Hah? Translasi. Translasi apa rotasi? Benda B. Benda B tadi geraknya kemana? Ke atas tuh apa? Translasi kan? Iya. Oke, berarti kalau dia translasi, kita mainkan hukum Newton kedua, sigma M sama dengan M kali A. Atika, pada benda B ada berapa gaya? 2. Ada 2, si T2 sama WB kan? Iya. Yang positif siapa, Atika? T2 atau WB? T2 T2 min WB sama dengan MB dikali A. Ini persamaan yang kedua. Kemudian kita punya si katrol. Jangan lupa, katrol juga benda. Jafar, Dia mesen pizza. Sekarang tuh main dulu. Jafar, katrol tuh melakukan gerak apa, Jafar? Putar bukan sih, Pak? Berputar, berrotasi, ya kan? Dia melakukan gerak rotasi. Nah, tadi kita udah bahas, kalau dia gerak rotasi, maka kita bilang sigma torsi sama dengan I dikali alfa. Pertanyaannya, Jafar, pada katrol ada berapa gaya? Berapa gaya? 4, Pak. Siapa ya? WB T2 T1 WA. Oke, yang kita lihat pada katrolnya aja. WB itu kan pada benda B, WA pada benda A. Pada katrol aja. Artinya T2 T1, Pak. T2 pintar, T2 T1 sama W katrol, ya enggak? Oh ya, Berarti ada berapa? ada 3, Pak. Oke, ada 3. Kalau kita bicara ini tadi sigma torsi sama dengan I kali alfa, kita bicara momen gaya, kita harus tahu titik poros. Titik poros, kemudian gaya yang bekerja. Tadi sudah disebutkan Jafar ada 3. Kemudian lengan gayanya. Berapa lengan gayanya? Oke. Sekarang titik porosnya kira-kira di mana ini? Ya, di sini kan titik porosnya ya. Betul nggak nih? Katrol titik porosnya ada di sana. Oke, berarti kalau gitu ini titik porosnya. Pertanyaan Bapak adalah, kalau titik poros sudah tahu, gaya yang bekerja kita sudah tahu, berarti lengan gayanya. Untuk T1, lengan gayanya L1 nilainya berapa nih? Nah, ini T1 ya. Jafar. Ya, Pak. Silakan bikin garis lengan gaya untuk gaya T1. Jadi ini kalau Bapak sebentar nih, kalau Bapak gedein katrolnya gini. Biar nggak bingung. Ini katrol Bapak gedein, ini tadi pusat masanya, kemudian ini ada ke sini. Ya. Kemudian ini juga ada ke sini. Kemudian ini juga ada ke sini. Anggap aja deh. Oke, porosnya di sini misalkan. Ini T1, ini T2, ini W. Ingat, ini ke sini namanya siapa tadi? Jari. Ini ke sini namanya juga jari. Ini tegak lurus ya. Hilang.
Ini kita sudah buat nih. Mana tadi? Nah, ini L1. Jafar, L1 lengan gayanya berapa? Coba tarik garis dari titik poros menuju gaya yang tegak lurus. Silakan Jafar. Pak? Ya, Pak. Bikin lengan gaya L1-nya. Lengan gaya L1. Tinggal kamu tarik Kayak gini bukan sih, Pak? kemana. Tapi tegak lurus T1 itu nggak tegak lurus T1, yang tegak lurus T1. Oh, salah ya, Pak? Yang mana yang mana? Dia garis lurus, jangan belok. Eh, Mana? Bikin garis aja, tarik. Sebentar, Pak. Silakan. Eh, Tinggal tarik garis. gini, Pak. Nah, cuman kamu nariknya harus dari poros. Porosnya mana? Sini, Pak. Nah, tariknya dari situ. Jafar mana nih? Kok hilang? Oh, Jafar. Ya, Pak. Bikin lagi mana? Lengan gayanya. Gini bukan sih, Pak? Apa salah ya? Salah, tegak lurus ini. Garis ini tegak lurus garis ini. Mana? Eh, Masih bingung? kayak bingung deh, Oh, Pak. itu udah bisa. Kayak gini, Iya, Pak. jangan panjang-panjang. Sampai kena gaya. Ini kan gayanya ini kan bisa kita panjangin ke belakang nih. Nah. Mana nih lengan gaya dari T1. Nah, tapi jangan kepanjangan Jafar. Berarti kalau kita bilang ini kan itu juga ini lengan gayanya. Oh iya, Pak. Oke, Fadil, lengan gayanya berarti untuk T1 sama dengan R ya? Iya, Oke, Pak. Fadil untuk T2 gambar mana lengan gayanya? Oke, Pak. Bentar, Pak. Dilihat ya. Basah lukanya ya. Fadil. Iya, Pak. Mana T2? Oh, oke, sip. Bapak. Jadi yang Fadil bikin ini T2-nya, L2-nya. Berarti L2-nya sama dengan R kan? Iya, Pak. Nah, satu lagi, Atika, untuk si W katrol lengan gayanya berapa? Tika. Ya Pak, bentar. Katrol itu yang titik ini kan Pak? Kalau kita panjangin ini tadi kan kalau dipanjangin begini, ini kalau dipanjangin begini. Berarti dia lewat titik porosnya nggak? Iya. Berarti lengan gayanya berapa? 0. Pintar. Tujuh nih. Oke, sekarang pertanyaan Bapak. Untuk T1, Jafar, menyebabkan katrol berputar searah atau berlawanan arah jarum jam? Searah jarum jam, Oke, Pak. berarti nanti ini nilainya positif. Fadil, T2. Berlawanan, Pak. Oke, nah kalau sudah kita masuk ke rumusnya. Nih. Bisa ya, berarti kita masuk ke sini. Sigma tau sama dengan I kali alfa. Sini ada 3 gaya, 1, 2, 3. Ketika gayanya T1, maka lengannya R.
menghasilkan T1 itu tadi positif. Oke. Kemudian ada gaya T2 dengan gayanya R menghasilkan momen gayanya negatif, berarti min. Minnya di bawah. Berarti ini min. Lalu W katrol gimana? W katrol nggak usah kita masukin, kan nilainya 0. Sesuatu kali 0 kan 0. Nah, kalau udah begini jangan lupa buka kurung, tutup kurung. Nah, pertanyaan Bapak balik ke sistem nih. Tadi menurut Jafar benda 5 kilo geraknya ke bawah ya? Jafar? Iya, Pak. Benda B ke atas ya? Benda B ke atas, Oke. Pak. Fadil, kalau gitu secara real katrol berputarnya searah atau berlawanan? Oh, katrolnya berputar searah, Pak. Secara realnya kan, realnya katrol berputar searah, maka ini nanti totalnya dia akan bernilai positif, sama dengan I. Apa rumus momen inersia Atika tadi? Atika, momen inersia tadi rumusnya apa? Kalau benda homogen, K M R kuadrat. Setuju kan? Ini yang tadi kita mana nih? Ini tadi tuh. Ini ada I, ada alfa, ada ini. Nanti kita lanjut. Alfa itu tadi A-nya dibagi R-nya. Ini boleh Bapak coret kan? Ini coret, ini coret. Ini coret, coret, coret. Berarti tinggal siapa? T1 min T2 sama dengan K kali M kali A. Ini persamaan yang ketiga. Oke, ada persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3. Kita gabung nih. Persamaan 1 tadi WA min T1 MA kali A. Persamaan 2 ada T2 min WB. T2 min WB MB kali A. Persamaan 3, yang ini persamaan 3 tadi. T1 min T2 K kali ini massa katrol, maaf ya. K kali massa katrol dikali A. Oke, ini Bapak tambahkan. Ada yang hilang nggak? T min T1 min T1 ditambah T1 jadinya berapa? Habis. T2 ditambah min T2 habis. Tinggal siapa jadinya? Tinggal WA dikurang WB sama dengan ditambah ini sama semuanya. Bapak tarik keluar A sama dengan MA tambah MB plus KMK. Berarti kalau ditanya berapa percepatannya, maka percepatannya adalah WA min WB dibagi MA plus MB plus KMK. Oke, tinggal kita masukin. WA tadi 5 kg ya. Nah, tadi 5, 2 sama 1. Oke, 5 kg kali 10 50. WB 2 kali 10 20. MA-nya 5 tambah MB-nya 2 tambah. Tadi kita anggap dia sebagai silinder pejal, K-nya adalah setengah. Maka kali setengah. Mana nih? Setengah kali massa katrolnya 1. 50 dikurang 20 dapatnya 30. 5 tambah 2 7, setengah kali 1 setengah jadinya 7,5. Berapa 30 bagi 7,5? Dapatnya 4 ya, meter per sekon. Berarti percepatannya 4 meter per sekon kuadrat. Lalu berapa T-nya? Ya, T-nya tinggal masukin misalnya persamaan berapa nih? Oh, persamaan 1 masukin. Oke, silakan. Berarti kalau kita masukin persamaan 1, nah tadi. Oke, WA-nya 50 dikurang T1 sama dengan 5 dikali tadi A-nya kita dapat berapa? 4. 5 dikali 4. 5 kali 4 20. Berarti 50 ini pindah 54, 20 ke sini jadi min
min 20, T1-nya pindah ke sini jadi plus. Berarti T1-nya adalah 30 Newton. Mencari T2-nya gimana? Ya masukin lagi ke sini. T2-nya nggak tahu, dikurang blok berapa? WB ini kan 20 sama dengan 2 kali 4. 2 kali 4 itu 8. Nah, min 20-nya pindah ke sana jadi plus. Jadi T2 adalah 8 tambah 20. Jadinya 28 Newton. Seperti ini. Berarti kita punya A-nya 4. Ya, A-nya 4. T1-nya tadi 30, T2-nya 28. Seperti ini. Ini jawabannya yang A. Oke, tolong perhatikan lagi. Ini yang lumayan beratnya di sini. Ini kita baru satu, nanti kita ketemu lagi berikutnya masih latihan yang sama. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Gak ada, Pak. Ada. Bisa? Insya Allah, Pak. Oke. Nah, ini modelnya sebenarnya kalau kita punya bentuknya, tapi nggak apa kita belajar pakai konsep ini dulu, nanti Bapak ajarin cara singkatnya, bukan cara cepat, cara mudahnya aja gitu. Tapi prinsipnya sama, harus memunculkan semua gaya-gaya yang bekerja. Oke, ini nanti Bapak share. Ini kita masih ada beberapa soal, banyak ini. Oke, terima kasih banyak. Bapak akhir saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Bapak close ya, sama-sama Daniela.